Cikan teh petan mah teh. Hari mana ini tangan mana? Oh, ini mah rapat gua. Siapa sih gawe? Wan, badai dipotong. Tapi dia yang gede mana? Tahun 1945, Jepang mengalami kekalahan dan banyak cara yang dilakukan Jepang, salah satunya untuk menarik simpati bangsa Indonesia. Salah satunya Jepang yaitu untuk memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia yang diucapkan oleh Perdana Menteri Kaisar. Sebagai kelanjutan dari janji tersebut, akhirnya Jepang pun membentuk suatu badan yaitu BPUPKI atau Dokumentasi Junbi Cesakai. BPUPKI ini bertugas untuk menyelidiki segala sesuatu mengenai persiapan kemerdekaan Indonesia. BPUPKI diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodinata. Selama tugasnya, BPUPKI menjalankan 2 kali sidang. Sidang pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Dan dalam sidang pertama BPUPKI membahas mengenai rumusan dasar negara untuk Indonesia merdeka. Dan saat inilah Bendera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak saya. Pagi. Pada tanggal 29 Mei 1945 kita akan mengadakan sidang pertama BPUPKI dan sekaligus pembukaan perumusan dasar negara. Sidang saya buka. Sidang BPUPKI ini diadakan karena untuk mencapai Indonesia merdeka. Saudara-saudara, kita membutuhkan dasar negara. Negara ini membutuhkan pandangan Anda sekalian dengan mengenai ideologi bangsa. Jika Anda memiliki pandangan mengenai dasar negara, dipersilakan untuk mengutarakannya. Ya, silakan Muhammad Jamin untuk mengutarakannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Rajiman yang telah memberikan Baik, dalam sidang kali ini saya mengajukan usulan mengenai dasar negara. Yang pertama, kebangsaan, yang kedua, kemanusiaan, ketiga, ketuhanan, empat, rakyat, dan lima, kesejahteraan rakyat. Ya, terima kasih Muhammad Jamin. Dan saya cukupkan. Setelah usulan dari Muhammad Jamin, sidang saya buka. Mungkin ada yang memiliki pandangan lain mengenai dasar negara? Ya, silakan Mr. Supomo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan akhir kedua ini saya ingin menyumbangkan pikiran saya. Usulan tersebut antara lain yaitu
kedua, kemerdekaan. Ketiga, keseimbangan lahir dan batin. Keempat, musyawarah, dan yang kelima, keadilan rakyat. Dan baik untuk semua, sidang saya cukupkan. Dengan dua tokoh yang telah menyampaikan pendapatnya tentang urusan dasar negara. Dan sidang pun dilanjut keesokan harinya tepatnya pada tanggal 1 Juni 1945 dengan Injil Soekarno yang berpendapat tentang urusan dasar negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Rajiman telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengusulkan ide dan pikiran saya. Selaku anggota BPUPKI, saya di sini ingin turut serta dalam merumuskan dasar negara Indonesia. Saya mengusulkan yang pertama kebangsaan Indonesia, yang kedua internasionalisme, yang ketiga mufakat, yang keempat kesejahteraan sosial, dan yang kelima ketuhanan yang Maha Esa. Dan saya menamainya sebagai Pancasila. Sejak itulah disebut dengan istilah lahirnya Pancasila. Menjadi suatu Baiklah, rumus negara. langsung kita bentuk saja panitia ini. Yang pertama, Bapak Insinyur Soekarno sebagai ketua. Ya. Kemudian Abdul Kadir Mujakir, Dr. Andes Muhammad Hatta, Kiai Haji Abdul Kasim Wajid, Mr. Muhammad Jamil, Haji Abdul Salim, Ahmad Subarjo, Abu Kusman Suryo, dan Aramis. Dan akhirnya BPUPKI membentuk panitia 9 untuk panitia sebagai perancang atau perusahaan perusahaan dasar negara. Dan panitia 9 ini bertugas untuk menampung berbagai aspirasi mengenai perusahaan dasar negara. Dan akhirnya sidang hari pun selesai. Baik, isi yang tersebut yang pertama ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lalu yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, apa semua menyetujuinya? Ya. Ya, baik. Kalau begitu sidang saya cukupkan. Dan akhirnya dan keesokan harinya pada tanggal 15 Juli 1945 dilanjut sidang BPUPKI yang kedua dengan Insinyur Soekarno yang melaporkan hasil kerja perancang undang-undang dasar. Sidang saya buka. Dipersilakan Bapak Insinyur Soekarno memberikan laporan hasil kinerja selama ini. Baik, terima kasih. Dengan suara bulat dari anggota-anggota kami bahwa anggota kami telah menyetujui secara bulat isi pembukaan Undang-Undang Dasar tersebut. Di sini kami sebagai panitia kecil ingin menyempurnakan kembali rancangan Undang-Undang Dasar. Ya, selaku ketua panitia, saya akan melaporkan hasil kerja dari panitia yang terdiri dari pernyataan Indonesia Merdeka, lalu pembukaan Undang-Undang Dasar, dan yang terakhir batang tubuh Undang-Undang Dasar. Rumusan yang telah disahkan ini kelak akan dikenal sebagai Undang-Undang Dasar 1945. Baik, sidang saya cukupkan. Akhirnya sidang pun lanjut keesokan harinya pada tanggal 17 Juli 46 dengan dilaporkannya hasil kerja penyusunan dasar negara oleh Insinyur Soekarno. Sidang selanjutnya memberikan laporan hasil kinerja penyusun undang-undang. Sidang saya buka. Bapak Insinyur Soekarno, silakan sampaikan isi laporan tersebut. Baik, saya akan melaporkan bahwa saya dan anggota saya menyetujui yang pertama rancangan hukum dasar negara Indonesia Merdeka, yang kedua Piagam Jakarta menjadi pembukaan hukum dasar. Akhirnya,
berdasarkan sidang pertama BPUPKI telah kita dapat beberapa poin yang pantas dan patut dijadikan dasar negara. Kalau begitu, sidang saya cukupkan. Ya, benar. Saya akan membacakan sekali lagi rumusan dasar negara kita yang telah kita sepakati bersama. Silakan bacakan rumusan yang telah kita sepakati semua. Silakan Mas. Ya, baik. Yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluk-pemeluknya. Lalu yang kedua, dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, terima kasih karena telah mendatangi sidang ini dan berjalan dengan lancar. Sidang saya cukupkan. Dan akhirnya seluruh anggota sidang pun meninggalkan ruang sidang. Terima kasih. Akhirnya sidang BPUPKI pun selesai dan tugas BPUPKI untuk menjalankan 2 kali sidang telah selesai. Kemudian pada tanggal 6 Agustus 1945, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di atas kota Hiroshima. Dan akhirnya menjatuhkan bom. Dan keesokan setelah pengumuman tersebut, BPUPKI dibubarkan dan digantikan oleh PPKI yang diketuai oleh Insinyur Soekarno dan wakilnya Muhammad Hatta. Dan untuk kedua kalinya, Amerika Serikat menjatuhkan bom kembali di atas kota Nagasaki. Atas penyerangan kedua kalinya tersebut, Jepang lemah dan tak berdaya. Akhirnya momen itu pun dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Akhirnya Insinyur Soekarno dan Hatta sebagai pemimpin PPKI mengatakan bahwa Jepang sedang diambang kekalahan dan akan memberikan kemerdekaan pada Indonesia. Akhirnya 3 tokoh tersebut pun kembali ke tanah air. Dan ternyata di Indonesia, Sultan Syahrir, salah satu kelompok dari golongan muda, telah mendengar melalui radio BBC bahwa Jepang telah menerima ultimatum dari Sekutu untuk menyerah dan minta proklamasi Indonesia. Bagaimana menurutmu langkah selanjutnya dalam untuk melaksanakan kemerdekaan ini? Saya juga tidak tahu. Silakan masuk. Silakan masuk. Boleh saya berpikir ini? Sebaiknya kita harus memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dengan cepat, karena ini waktu yang sangat tepat untuk memproklamasikannya. Apa maksud dari perkataan itu? Saya minta perjelas lagi apa yang kamu maksud itu. Ya, karena berita kekalahan Jepang atas itu sudah tersebar luas. Dengan demikian, kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan. Dengar saya. Kita tidak dapat memproklamasikan kemerdekaan begitu saja. Karena di sini kita harus membahas hal ini dalam rapat PPKI. Dan apakah berita kekalahan itu sudah benar terbukti adanya? Tapi saya sendiri yang mendengar berita tersebut melalui radio BBC. Tapi saya tetap pada pendirian saya. Itu pun diri saya. Dari keputusan Soekarno dan Hatta yang tidak setuju dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia, akhirnya Sukarno pun segera mendatangi markas golongan muda yang berada di Menteng Raya untuk bertemu dengan dia. Dengan pendapat golongan muda. Bagaimana bisa begitu? Ini semua untuk kebaikan kita. Karena dalam waktu pokok ini kita bisa membuat kemerdekaan kita dan kita butuh golongan uang. Menurut Bung Karno dan Bung Hatta, melakukan proklamasi Indonesia harus melakukan melalui pertemuan PPKI
ngomongin dia ya. Akhirnya oleh Rifana dan David, keputusan tersebut disampaikan oleh Bung Karno di dalam kediamannya, yaitu Jalan Pegasan Timur nomor 56. Silakan masuk. Waalaikumsalam. Ada tujuan apa kalian berdua datang kemari menemui saya? Kami datang ke sini dengan tujuan menyampaikan hasil musyawarah dari golongan muda agar melakukan program penulisan kemerdekaan. Saya tidak akan pernah melakukan hal itu. Saya sudah bilang berkali-kali kepada Anda bahwa hal ini harus dibahas dulu dalam sidang PPKI. Apakah Bung Karno ingin memikirkan keputusan itu kembali? Sekali tidak. Keputusan saya ini tidak bulat. Dan saya tidak pernah main-main dengan perkataan saya. Apabila Bung Karno tidak mau mengumumkan Inilah leherku. Saudara boleh bunuh saya sekarang juga, karena saya tetap tidak akan memproklamasikan itu. Saya tidak dapat terlepas dari sidang PPKI, karena saya selaku ketua PPKI. Dengar itu. Pendapat golongan muda untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Dan akhirnya golongan muda pun kembali rapat untuk merumuskan bagaimana cara agar segera secepatnya memproklamasikan kemerdekaan. Dan rapat resmi nasional sore mendapat keputusan bahwa isinya Soekarno dan Hatta akan diamankan dan dibawa ke Rengas Dengklok. Bagaimana misalnya Bung Karno tetap tidak mau mengikuti ini? Kalau kita harus mencuri Bung Karno dan Hatta di tempat yang aman agar tidak tertular mana dan Jepang. Di mana? Bagaimana kalau kita curi ke kota lain? Kota itu 15 km ke arah Jakarta Cirebon. Kira Bogor. Apapun penonton berkomentar, rencana penculikan pun akhirnya terjadi. Penculikan pun dibagi menjadi dua, yaitu oleh golongan muda menculik Soekarno di kediamannya Isi Soekarno dan Muhammad Hatta di dalam kediamannya Muhammad Hatta. Dan saat inilah ketika golongan muda menculik Soekarno dan berada di kediamannya. Silakan masuk. Ada tujuan apa kalian? Kami terpaksa melakukan ini. Sebenarnya ada apa ini? Tolong lepaskan saya. Soekarno dibawa untuk diamankan ke Rengas Dengklok. Dan selanjutnya di tempat yang lain, Muhammad golongan muda mendatangi kediaman Muhammad Hatta dan langsung membawa Muhammad Hatta untuk pergi ke Rengas Dengklok. Baik, silakan masuk. Ada apa ini? Saya tidak tahu apa apa ini. Mau lepaskan saya? Akhirnya pun rombongan Soekarno naik ke Rengas Dengklok. Dan ternyata di sana sudah ada rombongan golongan muda dan Muhammad Hatta yang sudah terikat dalam ruangan yang berada di daerah Rengas Dengklok.
Licik. Paskan. Umpan Tapi bukan juga. Sebenarnya apa ini? Duduk, mata. kalian semua ini memang benar-benar keras kepala. Mengapa kita tidak menggunakan kesempatan ini sebaik mungkin? Apa berita kekalahan Jepang dan seperti itu sudah dapat dipercayai kebenarannya? Apakah Bung Karno dan Bung Hatta tidak mempercayai berita yang dibawa oleh Sultan Syahrir? Kami belum tentu mempercayainya. Kenapa Anda tidak mempercayai yang berita saya sampaikan? Saya tidak akan percaya sebelum ada bukti yang akurat. Akhirnya setelah isi Soekarno dan Hatta diamankan Renang tetap isi Soekarno dan Hatta tetap pada pendiriannya untuk tidak memproklamasikan kemerdekaan segera. Dan ternyata di isi Soekarno dan Muhammad Hatta. Tolong kalian bilang Gimana semalam tak mengerti. Cepat lepaskan mereka juga. Kita dapat membahas hal ini dengan baik-baik. Apabila Bung Karno tidak egois dengan pendiriannya, kita juga tidak akan melakukan lagi. Tapi apakah sengaja bahkan sekutu tak terbukti kebenarannya? Golongan muda sendirilah yang melakukan ini. Baik, kalau begitu, paling aman pukul 12 waktu Indonesia Barat. apakah perkataan itu bisa terbukti adanya? Jika terbukti saya ingkar, nyawa saya sebagai nolongnya. Cepat lepaskan mereka juga. Baiklah kalau begitu. Sekali kata saya. Akhirnya kemudian rombongan tersebut kembali ke Jakarta dengan mengerjakan tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dan teks penyusunan proklamasi dilaksanakan di Rumah Laksamana Muda Maeda. Dan dalam penyusunan teks proklamasi tidak ada kesulitan apapun, tetapi muncullah suatu persoalan tentang siapa yang akan menandatangani teks proklamasi. Tenanglah, semua telah berjalan dengan baik. Lalu, siapakah yang akan? Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada rakyat Indonesia, setelah sekian tahun, bahkan beratus-ratus tahun, bangsa ini dijajah. Apakah kita sebagai bangsa Indonesia tidak ingin dan tidak merindukan kemerdekaan? Apakah kalian merindukan kemerdekaan Indonesia? Kami sangat merindukan. Maka dari itu, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, rakyat Indonesia diberi izin dan diberi kesempatan untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Pada tanggal 17 Agustus ini, kami, bangsa Indonesia, diberikan kesempatan untuk memproklamirkan Indonesia. Tidak lama lagi, saya dan seluruh yang ada di sini akan memproklamirkan kemerdekaan Indonesia.
Bejo, Agus Salim, Muhammad Yamin, Maramis, Muzakir, dan yang lainnya. Oh, Udah mulai kepala negara. maaf saya salah menduduki sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, kemerdekaan yang sudah kita perjuangkan sudah dekat. Sebentar lagi kedaulatan yang penuh akan menjadi milik kita untuk pimpinan Dokurucu Jambi Kosakai. Telah meminta saya secara personal buat mengumpulkan beberapa anggota ke dalam rapat kecil ini. Saudara-saudara, disinilah yang akan bersama-sama membuat soal statement dasar kemerdekaan Indonesia. Statement ini nantinya akan menjadi satu dasar yang kuat untuk menopang kemerdekaan Indonesia. Dasar negara itu juga akan kita buat lagi sendiri berdasarkan usulan rapat besar Dokurucu Jambi Kosakai. Dan semua itu